Setelah Pangan berhasil mengalahkan Raja Penyihir Iblis dengan menggunakan kemampuan terkuat dari pedang iblisnya, Pangan pun memutuskan untuk memasuki sebuah gua dangkal yang ada di depannya, menemukan sebuah telur raksasa seukuran bola dunia besar. Dengan telur raksasa itu memiliki warna putih dan sepertinya telah dilukis oleh sejumlah run yang padat. Tanpa run itu telah memblokir vitalitas telur raksasa tersebut, sehingga membuat Pangan pun yang melihatnya bertanya-tanya, telur apa ini? Namun ketika Pangan masih bertanya-tanya akan hal ini, langsung di sampingnya pun memberitahukan bahwa telur ini merupakan telur dari seekor binatang buas memiliki vitalitas yang agung. Apa sepertinya Raja Penyihir Iblis sebelumnya sedang mencoba untuk membudidayakannya dan menyerap vitalitas telur raksasa ini. Dengan binatang buas di dunia ini, mungkin sejenis binatang bintang luar angkasa, tapi dirinya tahu berapa banyak jenis makhluk yang ku ketahui dan bertekad akan mengumpulkannya, serta mencari kesempatan untuk menetaskannya. Menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian memutuskan untuk mengambil telur raksasa itu dan mengajak Long Xuan serta Pang Xiaoling untuk bergegas keluar dari gua. Namun tepat baru saja mereka keluar dari gua, ia pun tanpa diduga bertemu dengan seorang praktisi Taoist sejati yang mengenakan jubah emas, yang ternyata itu berasal dari sekte Taiyi. Tapi pasca bertemu Pangan, praktisi sejati dari sekte Taiyi pun menunjukkan sikap ramahnya dengan memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Puso, dan mengetahui Pangan mempunyai senjata sihir, ia pun mulai mempertanyakan hal ini padanya. Mengingat ia tahu dirinya merupakan seorang master dari sekte Yuhua yang dipimpin oleh Hua Tiandu. Dengan sekte itu telah mulai mengembangkan aturan baru, memperbaiki keabadian, dan melarang penggunaan alat sihir oleh para muridnya. Saat Pangan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan mode diamnya, dengan sedikit merasakan tekanan mental yang tak terlihat dari Puso, si praktisi sejati dari sekte Taiyi itu, sebelum kemudian ia pun mencoba memberanikan dirinya dan balik menanyakan padanya mengenai dirinya, yang apakah kali ini sedang mencoba menginterogasinya, mengingat ia tahu tujuannya ke sini hanyalah untuk mengejar para iblis. Tapi di sini Puso pun segera membantahnya dan menyuruhnya untuk tak keberatan atas tindakan interogasinya, didasari atas dirinya yang merupakan pendahulunya, serta mengingatkannya bahwa murid sekte Yuhua harus memiliki sifat jujur. Sebab penggunaan alat sihir bukanlah hal yang pantas, melainkan hanya untuk mencoreng nama baik seni bela diri. Dan sekali lagi dalam 3 tahun terakhir, itu adalah kelompok dongeng di gerbang ke-10 sekte Yuhua, dengan pada saat itu, gerbang ke-10 sekte Yuhua akan memiliki murid elit yang luar binasa dan menjadi murid penegak hukum gabungan yang mengkhususkan diri dalam menangani para murid pelanggar dari berbagai faksi. Namun di sini Pangan pun menyuruhnya untuk tak perlu mengingatkannya, didasari atas ia yang telah memahami semua peraturan di sekte Yuhua ketimbang dirinya, dan mengetahui tujuan Puso kali ini mengejar iblis. Ia pun menyuruhnya untuk bergegas mengejarnya saja, tanpa terus menunda ataupun mencampuri urusannya. Menyebabkan Puso pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode santuinya, sebelum kemudian ia pun mencoba menggoda Pangan dengan mengajaknya dan kelompoknya untuk ikut pergi bersamanya mengejar para iblis itu, didasari atas dirinya yang merupakan seorang anggota immortal, memungkinkannya wajib untuk memburu iblis. Saat ini pun Bat Pangan yang mendengarnya menunjukkan ketertarikannya, mengingat ia merasa perjalanan ini kemungkinan besar sangat berguna baginya, sehingga menyebabkan Puso pun yang tak menyangka Pangan akan pertimbangkannya serta menerima tawarannya, memutuskan untuk bergegas mengajaknya dan juga kelompoknya untuk bergegas pergi. Namun ketika dalam perjalanan, si manusia naga pun tiba-tiba mengingatkannya agar tak perlu ikut campur dalam hal yang dilakukan Puso, mengingat dia tahu mengejar iblis bukanlah suatu tindakan yang kecil, dikarenakan itu hanya bisa dilakukan praktisi sejati yang sangat kuat, dan kemungkinan dirinya bisa saja akan dijadikan umpan oleh Puso, serta mereka benar-benar tak bisa ikut campur dan memberikan kendali padanya. Tapi di sini Pangan pun menyuruh Yan untuk santuy, sebab ia merasa sama sekali tak peduli akan hal itu. Didasari atas dirinya yang jika tak setuju dengan Puso, ia pasti akan mencari masalah lain padanya. Lagi pula siapapun yang memimpin sebagai burung belum tentu juga akan menjadi umpan, dikarenakan pengejaran para iblis kali ini begitu besar, serta dengan kekuatan mereka saat ini, melindungi diri nyatanya masih sangat mudah. Dan selain itu, dirinya akan mengambil kesempatan ini untuk memurnikan pedang sihir dan darah, memungkinkannya dalam pengejaran iblis ini dapat mengambil banyak hal menguntungkan untuk meningkatkan kultivasinya.
Yang bahkan ia juga ingin melihat perubahan besar kemampuan yang digunakannya untuk melawan Hua Tiandu dan merasa jika dirinya tak melakukan satu atau dua hal yang mengguncang bumi maupun ada gengsi dalam seni bela diri, bagaimana dirinya bisa mengimbangi Hua Tiandu di masa depan dan selama tindakan itu dibangun, serta kemudian kekuatan seni bela diri diubah menjadi organisasi seperti masyarakat bulu, kemungkinan besar Hua Tiandu akan mereformasi sekte dan akan menghadapi perlawanan besar. Setelah Pangan memikirkan hal ini, ia pun terus melakukan penerbangan dan dalam penerbangan bersama Puso, ia pun telah membagi sebagian roh dan penindasan ditekan dalam pedang langit darahnya dalam formasi besar, mengingat ia selalu kekurangan dalam memiliki pedang terbang. Tapi sekarang pedang sihir ini sangat cocok untuk digunakannya, sebab ketika ia memegang pedang langit darah ini di tangannya, iblis serta dewa dipastikan akan terkena mental, dikarenakan selama pemurnian, daya bantainya akan meningkat 10 kali lipat, sebanding dengan setengah dari kemampuannya, yang meskipun pedang sihir langit darah telah ditekan, tapi itu masih ganas dan buat penuh amarah, tak terkendali oleh manusia ketika berhadapan dengan Pangan, ya bahkan kali ini, Pangan mendapati pedang sihir langit darahnya itu mengeluarkan raungan ganas yang mengerikan, dan roh ganas menyerbu pikirannya tanpa mencekik Pangan. Dengan pada saat yang sama, pikirannya pun spontan memunculkan bayangan darah, dan di belakangnya terdapat 2 sayap darah besar yang tak terhitung jumlahnya mencekiknya, sampai-sampai menghalangi mulut dan hidungnya, yang mengakibatkannya pun untuk sesaat, tanpa seperti jatuh ke dalam lautan darah, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang hal ini. Yang apakah merupakan darah ajaib dari pisau sihirnya dan disebut Raja Malam Darah, hingga dia belum pernah sedikit pun merasakannya begitu sangat bijaksana dan kuat. Ya bahkan Pangan tahu bahwa ada bayangan darah bersayap di benaknya, saat itu adalah proyeksi dari pedang sihir kalajengking darah melancarkan serangan balik, mempengaruhi rohnya sendiri dan memaksanya untuk jatuh dalam keadaan menyuramkan. Tapi ia pun yang tak mau kalah melawan serangan balik pedang sihir ini, dengan cepat memindahkan pedang ajaibnya ke dalam sungai Huangquan di gambar Huangquan, saat banyak air suci sungai menyelimuti pedang ajaib langit darahnya, dan tiba-tiba bayangan sihir di benaknya memudar, disertai pisau ajaib iblis ini telah mengeluarkan raungan yang menyakitkan, sehingga menyebabkan Pangan pun yang melihatnya hanya menunjukkan sedikit tawannya, dan mulai mengendalikan si pedang ajaib, sampai pada akhirnya setelah cukup lama mengendalikannya, Pangan pun akhirnya berhasil menyempurnakan sepenuhnya pedang sihir langit darah bercampur kalajengking darah. Oleh karenanya setelah berhasil menyempurnakan pedang sihir langit darahnya, Pangan pun segera menggenggamnya, merasakan roh magis dari pisau sihir kalajengking darahnya, tanpa akan terbang keluar kapan saja untuk mengisap darah, dan selalu bergetar menghabiskan kekuatannya untuk melakukan tekanan, tanpa ini seperti monster ganas yang ingin membantai segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan ia juga merasakan hasutan iblis langit berdarah dan Pangan akhirnya tahu, tak heran jika iblis 7 malam tak menggunakan pedang sihir ini, dikarenakan jika terlalu sering digunakan, dirinya dipastikan akan terpengaruh oleh pikiran haus darah. Namun kini pedang itu jatuh ke tangannya tanpa ada sedikit pun orang menghalangi, dan dengan pedang itu ada di tangannya, kepercayaan diri Pangan semakin meningkat, sebab kekuatan penghancur pedang sihir ini tak diragukan lagi. Kualitasnya masih di atas 5 raja penjara, dan memiliki fungsi paling cocok untuk membantai orang sekaligus mencuri barang-barang miliknya. Oleh karenanya memikirkan hal ini, sambil memainkan pedang sihir langit darahnya, Pangan pun melihat praktisi sejati Puso terbang di depannya. Di balik pikirannya tiba-tiba dipenuhi niatan jahat, ingin menjadikannya sebagai korban percobaan kemampuan pedang sihirnya. Mengingat ia tahu Puso juga memiliki niatan brutal untuk menghabisinya kapan saja, dan ia tak memiliki watak sedingin Yudian. Dikarenakan melihat kultivasi langit dan buminya, ia tahu bahwa ada posisi penting baginya di sekte Taiyi, memungkinkannya perlu untuk mencuri senjata sihir yang pasti sangat menguntungkannya. Tapi setelah sejenak memikirkan niatan jahat ini, Pangan pun tiba-tiba menghilangkannya dan merasa mustahil untuk memulai atau bahkan membantai Puso. Sebab ia tahu tak mudah untuk menahan keinginan membantai sendiri, tapi juga menekan pedang sihir kalajengking darahnya untuk membangkitkan pikiran haus darahnya, sehingga membuatnya pun hanya bisa memutuskan untuk terus mengikuti Puso tanpa sedikit pun berbicara di belakangnya. Dengan setelah cukup lama melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah ruang gelap serta dalam seluas ribuan mil. Dan Pangan tak tahu entah kemana mereka harus pergi, tapi dirinya yakin tak akan kembali ke dunia asalnya, karena ia tahu jalan kembali bukan yang ada di depannya. Namun lain halnya dengan Puso, ia pun malah mengajaknya untuk bergegas pergi ke sana, sebab ini adalah saluran penghubung yang menuju wilayah bernama Taiyuan Xianpu yang dipenuhi sejumlah iblis. Dengan jika pergi ke sana, Puso pun merasa Pangan akan bertemu sejumlah iblis terkuat, mengingat banyak orang telah menjelajahi wilayah Taiyuan Xianpu dan mereka telah mendapatkan keuntungan besar di dalamnya.
menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit keraguannya, sebelum kemudian ia pun yang ingin menemukan kebenaran. Atas perkataan dari Puso mencoba menanyakan hal ini pada Yan. Saat Yan pun segera membenarkannya, sebab 10.000 tahun yang lalu, Taiyuan Xianjun membuka ruang hampa miliknya sendiri dengan sepanjang zaman. Entah berapa banyak biksu yang pergi mencari harta karun, mereka akhirnya menderita kerugian besar, dan yang tertangkap di dalamnya dibantai oleh iblis di dalamnya. Ya bahkan Yan tahu Puso sebenarnya ingin menipu mereka dengan kepolosan mereka, serta ia tahu wilayah Taiyuan Xianpu telah dijelajahi selama bertahun-tahun dengan sesuatu yang berharga di luar telah lama digali, meninggalkan sejumlah hal tak terduga di dalamnya. Menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun mengajak Puso, Long Xuan dan Pang Xiaoling untuk bergegas masuk ke dalamnya. Dengan begitu masuk, Pangan pun menemukan pemandangan di depannya, berupa sebuah kolam berlumpur yang sangat berbeda. Saat rawa berlumpur dan berair itu penuh dengan rawa-rawa busuk kabut kelabu, dan terdapat pemandangan yang indah, cahaya terang bersinar dari langit, serta sama sekali tak ada bayangan. Dengan ini adalah dunia yang tercipta di Keampan, bukan jenis binatang dari daging dan darah, yang bahkan di dunia kecil ini Pangan dapat melihat bahwa langitnya bulat, buminya persegi, tanpa setara dengan sebuah kota, dan segala sesuatu di dalam Keampan langit dan bumi yang terbuka dengan kekuatan dahsyat, dikelilingi oleh gelombang yang hebat dapat menghancurkan segala sesuatu menjadi debu. Dengan di tengahnya terdapat sebuah istana yang melayang, tanpa sedikit lebih besar dari Tiangong bersayap di sekte Yuhua. Dan ketika Pangan masuk lebih dalam, ia pun bisa melihat banyak orang mengeluarkan sihir yang mengerikan. Dengan sihir mengerikan itu tampak seperti asap serigala melesat ke langit menyerang dari segala arah. Dan ada ratusan orang dalam pengebungan iblis, serta mereka semua adalah ahli misteri sihir. Tentu saja ada beberapa orang dengan tubuh fisik, tapi mereka semua memiliki harta karun yang sangat kuat. Dengan sejumlah praktisi ini memiliki aturan dan ketentuan mereka sendiri, serta mereka membentuk barisan besar di mana terhubung bersama dan menjebak kelompok sihir tersebut. Dengan yang paling mencolok adalah seorang praktisi pria berpakaian emas. Menemukan ada ruang putih antara langit dan bumi, diselimuti lapisan es tebal menutupi laut. Dengan cuaca saat ini sebenarnya masih musim panas, dan Pangan selalu merasa kepanasan di perjalanan, tapi ia tak menyangka di atas lautan selatan ini, nyatanya terasa sangat dingin sekali sampai-sampai menusuk tulangnya, serta ia juga menyadari beberapa orang kemungkinan besar tak akan dapat menahannya, melainkan hanya Kaisar Kayula yang dapat menggunakan kemampuannya untuk menstabilkan tubuhnya menahan dingin ini. Terlebih lagi lingkungan di sini sangat buruk, sehingga orang-orang di bawah rahasia misterius hampir tak dapat bertahan hidup. Bahkan jika mereka berlatih hingga puncak kekuatan tubuh sekalipun, itu sama sekali tak akan membantu, dan mereka dipastikan akan langsung membeku sampai mokat. Sehingga Pangan pun merasa tak heran. Orang mengatakan bahwa kultivasi telah menjadi misteri misterius dan melangkah ke langit, dikarenakan di bawah lingkungan yang keras seperti ini, para master tingkat tinggi dapat bertahan hidup, dan para master biasa tak akan kuat untuk bertahan. Namun ketika Pangan masih memikirkan hal ini, Long Xuan di sampingnya pun memberitahukan bahwa ada banyak murid sekolah abadi yang akan membawa segala macam senjata sihir ke tempat dingin lautan selatan ini untuk berlatih memanfaatkan lingkungan keras di sini dan melatih kemauan spiritualnya, serta menggunakannya untuk menembus rahasia misterius yang bahkan ketika dirinya terakhir kali datang ke sini, ia belum pernah sekalipun berkultivasi, dikarenakan saat itu ia biasa datang ke sini hanya untuk berlatih, dan di sini jugalah awal pertama kali dirinya menemukan pedang naga es miliknya tersembunyi di dalam gunung es. Terlebih lagi wilayah ini adalah tempat yang ditinggalkan oleh perang peri kuno, sebab ada banyak tempat di dalamnya, maupun juga ada dunia lain yang salah satu diketahuinya adalah sebuah lorong, dengan itu menyimpan banyak dewa di dalamnya, dan langsung saling terhubung di luar medan pertempuran. Saat mungkin dengan memasukinya, Long Xuan pun merasa Pangan bisa mencapai wilayah anomali seperti medan perang iblis, tapi Long Xuan juga mengingatkan Pangan agar tak boleh terus sembarangan masuk lebih dalam, dikarenakan jika tidak, dirinya kemungkinan besar tak akan pernah kembali selamanya di dunia penuh tipu-tipu ini. Menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan rasa herannya, sebelum kemudian secara penih Shirin menanyakan pada Long Xuan mengenai apakah ada banyak reruntuhan para master kuno di dalamnya, seperti di antaranya artefak maupun pula harta karun. Saat Long Xuan pun segera membenarkannya dan menyebutkan tempat-tempat itu sangat berbahaya, dikarenakan tak hanya lingkungannya yang buruk, melainkan itu juga melibatkan perubahan ruang dan waktu, yang bahkan jika para master indigo naik peringkat, mereka tak akan bisa mendapatkan keuntungan.
Mengingat mereka masih harus membantai iblis terlebih dahulu, yang kali ini auranya bisa dirasakannya. Dengan meskipun ia tak tahu bahwa kelima tahanan Ding menyerap 8% iblis, mereka nyatanya dapat memicu semua pertempuran besar, tapi akhir-akhir ini, ia juga merasa bahwa iblis di Ding Jong bekerja keras dan memicu pertempuran besar, yang membuat kultivasi serta alkemisnya lebih mudah, dan selain meredakan suasana yang rumit, ia juga menghasilkan beberapa ramuan obat khusus. Menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dengan merasa dirinya harus segera memasuki tempat-tempat yang berisi harta karun kuno, mengingat itu akan sangatlah menguntungkan dirinya. Oleh karenanya bertekad untuk memasuki tempat itu, Pangan pun mengajak Long Xuan dan Pang Xiaoling untuk masuk ke dalamnya, mengingat ia juga berharap untuk membantai salah satu dari beberapa iblis dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan sejumlah besar basis kultivasi, memungkinkan ini bagus untuk pelatihannya di masa depan. Namun tepat beberapa meter Pangan memasuki tempat itu, suara Yanxi manusia naga pun terdengar di benaknya, menyuruhnya untuk membantunya dengan kekuatannya agar meluncurkan pertempuran besar Wang Ding. Saat ini pun Bat Pangan yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan segera mulai bermeditasi menemukan bahwa salah satu kekuatan supranatural terkuat adalah teknik pemotongan besar, yang meskipun saat ini dirinya belum melatihnya, nyatanya pengguna teknik pemotongan besar yang dahsyat ini layak dipelajari. Dan jika insting kaisar ditampilkan melalui teknik pemotongan besar, meskipun tak mungkin memotong ruang hampa, itu juga lebih kuat daripada pedang terbang biasa, serta lebih jauh lagi, dirinya bahkan dapat memotong harta karun berikutnya. Dan selain itu, ada beberapa kekuatan sihir kecil, dengan Pangan juga mengingatnya satu persatu dalam pikirannya, sehingga membuatnya pun akhirnya dapat menguasainya. Setelah Pangan berhasil membantu Yanxi manusia naga, ia pun kembali lagi ke dunia aslinya dan segera mendesak tungku alkemis besarnya untuk terbang ke dalam gua gelap. Saat dalam penerbangan ini, ia hanya merasakan tubuhnya terus berputar bersama tungku di dalam kegelapan, tampak membuatnya merasakan tempat ini merupakan jalan menuju dunia lain, yang bahkan dalam kegelapan ini, tiba-tiba ia menemukan cahaya di depannya yang langsung membuatnya segera terbang ke sana, dan tiba-tiba terkejut terherman mendapati itu adalah dunia yang tandus dipenuhi bau busuk menyengat, dengan kabut kelabu juga menyelimuti di mana-mana, dan tak ada bunga pohon serta manusia, melainkan hanya gelembung-gelembung besar berjatuhan, menggembung di rawa berlumpur yang langsung meledak dan melepaskan lebih banyak kabut kelabu. Dengan kabut ini sepertinya memiliki semacam sihir yang dapat berubah bentuk dan mengembun menjadi berbagai wajah aneh. Terlebih lagi ia juga dapat melihat ada seorang iblis berkepala satu di rawa busuk itu masuk dan keluar menyerap sihir di dalam gelembung, sembari juga mengeluarkan suara komunikasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan dari waktu ke waktu, iblis juga terbang keluar dari lubang hitam itu, memegang berbagai macam makhluk di tangannya lalu melemparkannya ke dalam rawa. Dengan itu adalah seekor hiu laut yang segera ditelan oleh rawa. Lalu sebuah gelembung besar mengembang serta gelembung itu pecah, diselimuti kabut merah menyala muncul di dalam gelembung. Saat banyak iblis segera bergegas menghisap semua kabut merah menyala itu, memungkinkan tubuh mereka tampak jauh lebih kuat, sehingga membuat Pangan pun yang melihatnya secara heran bertanya-tanya, tempat apa ini? Namun ketika Pangan masih bertanya-tanya akan hal ini, Long Xuan pun memberitahukan padanya tentang tempat ini yang disebut rawa daging dan darah, sekaligus merupakan tempat pembusukan daging dan darah dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ada banyak iblis di rawa itu, maupun di ujungnya juga terdapat sebuah kastil raja iblis di dasar atas dirinya, yang dulu sering datang ke ujung rawa dan dikejar serta hampir saja terbantai oleh seorang raja iblis. Yang bahkan Long Xuan juga memberitahukan pada Pangan bahwa mereka sekarang berada di sebuah bintang di luar wilayah kekuasaan, sama seperti halnya medan perang iblis, tapi di sini tak lebih berbahaya daripada medan perang iblis, sebab konon katanya rawa daging dan darah ini adalah dewa iblis yang telah membantai makhluk tak terhitung jumlahnya, sekaligus telah mengubahnya menjadi rawa berlumpur dan kemudian menjadikannya sebagai basis pasukan iblis. Dengan para iblis ini tinggal di sini, serta kemudian melewati saluran virtual pergi ke dunia mereka untuk memangsa makhluk, lemparkan mereka ke dalam daging dan darah, mengubahnya menjadi darah murni untuk memberi makan diri mereka sendiri. Lagi pula rawa daging dan darah ini juga tercatat dalam buku-buku banyak sekte, dan banyak murid Doumen terkadang berlatih Taoisme akan datang untuk membantai iblis di sini, memungkinkan mereka telah bertemu beberapa orang yang sama, menyebabkan Pangan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya, dengan tak menyangka kekuatan sihir para iblis sebenarnya begitu sangat mengerikan. Namun ketika Long Xuan memberitahukan hal ini pada Pangan,
Tanpa diduga gejolak dahsyat pun tiba-tiba terjadi di TKP rawa daging dan darah, sehingga buat pangan pun menebak kemungkinan para iblis di dalamnya masih ingin makan didasari atas dirinya yang telah menyerap lebih dari 500 dewa iblis. Dengan sejumlah dewa iblis yang terbang di rawa lumpur dan melihat langit tiba-tiba jatuh seperti karakter tersebut, dan mereka harus dikelilingi untuk berbagai makanan darah. Namun ketika melihat pangan, mereka begitu ganas, tapi menyadari akan kekuatan OP-nya. Mereka pun yang tak mau berurusan dengannya, memutuskan untuk terbang pergi menjauh sehingga membuatnya harus mengejar. Dengan ketika melakukan pengejaran, si manusia naga pun memberitahukan padanya bahwa para iblis tentu saja harus makan, dengan mereka bergantung pada darah roh hidup untuk bertahan hidup. Saat iblis yang pernah diserapnya ke dalam Wangding tak memberi mereka makan akhir-akhir ini, dan jika ini terus berlanjut, dirinya tak akan mampu, serta setelah beberapa hari, kemungkinan besar mereka akan mulai saling membantai. Mengingat ini adalah kenyataan dalam membesarkan prajurit di dunia sekuler, dan karena dirinya memiliki 50.000 pasukan, serta tak akan memberi mereka makan atau minum, dipastikan mereka tak akan mau bertarung untuknya. Terlebih lagi iblis itu penuh dengan darah dan vitalitas, memungkinkannya tak boleh makan selama 3 bulan, serta ia akan menghitung jumlahnya. Mengingat Tua Huang Kuan Mojong juga memiliki dewa, dan sekte bayangan darah adalah jalan sihir besar yang membangkitkan iblis. Menyebabkan pangan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit keterkejutannya. Dengan tak berharap dirinya harus memberi makan sejumlah iblis, sebab ia tahu setiap 3 bulan dirinya setara dengan membawa 500.000 kuda untuk memberi makan iblis, dan dirinya masih memikirkannya membawa 5 raja penjara ding untuk menyerap 8 juta hari iblis. Sehingga dengan demikian ia pun menanyakan pada Yan mengenai gerangan dirinya yang apakah tak perlu lagi berkultivasi. Saat si manusia naga pun mendengarnya membenarkannya, dan juga menyuruhnya untuk melepaskan saja sejumlah iblis itu serta biarkan mereka mencari makan sendiri. Dan jika dirinya memberi makan iblis dan membiarkan mereka keluar untuk menyerap roh, ini adalah tabu para abadi, sehingga Buana pun merasa khawatir. Yang pertama takkan mengampuninya. Terlebih lagi memberi makan iblis adalah pekerjaan yang paling merepotkan, sebab di masa lalu kalajengking ajaib hanya membiarkan para muridnya pergi untuk memberi makan, dan jika ia bisa mendapatkan genangan darah bayangan darah, maka meskipun dirinya memberi makan puluhan juta iblis, jika tidak, dirinya bisa mempelajari iblis dan mengubah bintang menjadi rawa berlumpur, yang bahkan tak ada cara lain untuk dilakukan karena mereka hanya bisa saling membantai didasari atas dirinya yang telah mencari diingatan dewa kalajengking, sebab waktu dulu ada jutaan pasukan sihir dan setelah disegel, tak ada energi dewa untuk mengambilnya. Mereka saling membantai dan akhirnya menyisakan kurang dari 100.000. Dengan iblis miliknya yang berumur 50 hari, setelah beberapa bulan jika tak diberi makan, mungkin akan berkurang, dan setelah setahun dipastikan hanya tersisa ribuan. Menyebabkan pangan pun yang mendengarnya menghela napas tak berdaya, sebab ia merasa memberi makan sejumlah iblis, sama halnya seperti dirinya memelihara seekor kuda. Tapi ia pun segera membuang semua pemikirannya ini, dan memutuskan untuk berkutat dalam rawa daging dan darah seperti aran dari si manusia naga. Dengan segera ia berlari dengan Wangding, penuh dengan rotasi udara, menelan sejumlah besar energi yang lebih ganas, dan semuanya langsung dikirim ke layar 100 iblis. Saat rawa berlumpur dipenuhi bau busuk itu adalah milik master tingkat iblis, dan ia mengubah pengorbanan darah bintang kecil di luar domain menjadi keberadaan seperti rawa. Dengan lumpur rawa semuanya terbentuk setelah pembusukan daging dan darah. Karena hal itu, dalam rawa dapat menghasilkan aliran daging dan darah yang stabil, serta menyediakan pasukan iblis yang tak habis-habisnya untuk bertahan hidup, maupun juga perlu makan menyerap nutrisi, dan mereka kemudian dapat berevolusi berkultivasi sebelum pada akhirnya menjadi raja iblis sejati.